Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah, Bunda, PLN AJC? Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap bahagia di masa pandemi ini. Oke, Bunda. Vera ingin sharing sedikit tentang pembelajaran literasi yang biasa kita lakukan di AJC. Atau kalau yang bisa kita sebut literasi itu belajar baca kalau secara awamnya gitu. Jadi untuk pertama awal kita mengenalkan huruf atau mengenalkan belajar baca kepada Ananda, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ini bisa Bunda lakukan, Ayah lakukan di rumah. Satu, yang pertama, Bunda bisa memberi label nama-nama benda yang ada di rumah. Seperti misalnya kursi ditempel dengan tulisan kursi, meja ditempel dengan tulisan meja, pintu ditempel dengan tulisan pintu. Tahap awalnya, ini bagi yang toddler, little, atau junior A yang baru mengenal huruf, Bunda dan Ayah tidak perlu untuk membacakan. Biarkan anak-anak melihat dulu itu tulisannya. Jadi mereka lama-lama akan merekam tulisan meja itu seperti itu, tanpa tahu itu hurufnya meja itu hurufnya M, E, J, A itu mereka belum kenal dengan huruf seperti itu. Tapi mereka bisa merekam bentuk huruf. Itu yang pertama, tahapan pertama untuk yang toddler, little, dan junior A. Yang kedua itu adalah dengan membaca label makanan, seperti misalnya Ananda makan snack, seperti misalnya Tenggo. Kita kasih tahu ini Tenggo, ini susu ultra, seperti itu. Jadi mereka merekam huruf tanpa tahu itu hurufnya apa. Nah itu tahapan awalnya. Terus kemudian juga bisa menggunakan, misalnya kalau Ayah Bunda tuh mengajarkan nama Ananda. Nama Ananda, misalnya namanya Lili. Kita menuliskan Lili itu dengan menggunakan huruf kecil. Jadi kalau huruf kapital itu kita akan pakainya nanti di junior B. Mereka baru bisa membedakan antara huruf besar, huruf kapital dan huruf kecil itu nanti di junior B. Ketika junior A, toddler liter itu menggunakan huruf kecil. Jadi tulisan Lili kita tulis. Atau Bunda mau mengajarkan tulisan nama-nama anggota keluarga juga boleh. Itu tahapannya, tahapan untuk belajar membaca dan menulis. Kemudian bisa dengan jika punya perpustakaan mini di rumah, dengan membacakan buku-buku cerita. Dibacakan aja dulu, tanpa anak-anak didorong untuk membaca hurufnya. Tapi kita ceritakan dulu, buku ini, Dek, kita baca ini ya, ceritanya begini ya, seperti yang sesuai Ayah Bunda ceritakan. Nah, terus lama-lama anak-anak akan mengikuti. Biasanya mereka akan ikut baca, walaupun dia nggak tahu hurufnya gimana, tapi dia tahu kalau halaman pertama ini ceritanya seperti itu. Biasanya mengulang, benar nggak ya? Nah, itu tahapan membaca bagi Ananda. Terus selanjutnya bisa dengan komunikasi dengan sesama orang tua atau anak-anak komunikasi dia main sendiri. Ada main boneka, terus dia cerita tentang boneka, ada mobil-mobilan disusun. Nah, itu sebenarnya udah tahapan mereka untuk belajar baca. Udah literasi, mereka udah literasi. Terus pokoknya kosakatanya biasanya yang sering didengar karena lebih banyak di rumah, yaitu kosakata yang sering didengar di rumah. Nah, itu salah satu tahapan dalam membaca. Selanjutnya juga nanti orang tua juga sebagai contoh. Kalau Ayah Bunda sering baca, biasanya anak-anak akan ikut pola Ayah dan Bunda. Dia akan juga sering baca, ngambil buku, baca-baca sendiri, padahal belum tahu itu hurufnya apa. Terus
apalagi tugas kita di rumah sebagai orang tua, mendengarkan apa yang ingin diungkapkan. Kadang-kadang anak-anak itu bercerita tapi kemana-mana ceritanya. "Bu, Bun, tadi adik kan pergi, Bun. Terus gini, walaupun ceritanya nggak runut, biarkan bercerita tanpa memotong dulu. Biarkan, Bun. Jangan memperbaiki kosakata dulu, biarkan dia bercerita karena itu ungkapan di dalam pikirannya, yang di dalam pikirannya seperti itu, ya kita dengarkan dulu. Terus apalagi yang harus kita lakukan, itu kita ya boleh sering-sering membacakan cerita itu juga bagus untuk anak-anak, untuk awal-awal belajar literasi. Nah, jika sudah sering anak-anak itu membaca, dia misalnya udah sering baca buku cerita walaupun dia belum tahu hurufnya, kadang-kadang bukunya kebalik, itu nggak apa-apa, biarkan, Bun. Kadang-kadang udah mulai mirip dengan apa yang diceritakan ayah dan bunda per halaman, mereka sudah mulai mirip, itu tandanya mereka sudah siap untuk belajar baca. Gitu ya, Bun. Nah, sama kalau tahapan awal di dalam menulis, pertama tentu saja kita melatih dalam motorik. Bisa kalau di rumah sekarang untuk toddler, liter sama junior bisa dengan meremas-remas kertas koran, itu melatih motorik, atau dengan menuang air, yang banyak kegiatan yang untuk pensil grip. Kalau Bu Guru suka itu tuh di sekolah ada Montessori ya untuk melatih untuk tiga tiga ya, motorik ini yang biar kuat untuk menulis. Karena kadang-kadang anak-anak ketika memegang pensilnya masih menggenggam, itu wajar karena itu tahapan di dalam menggenggam. Kemudian dari dia menggenggam, kemudian mulai begini, cuma belum nyata, tulisannya belum nyata. Itu juga wajar, Pun. Itu kita tinggal melatih motoriknya aja agar lebih nyata untuk dalam menulis. Karena kalau masih begini, kadang-kadang tulisannya tuh masih ya belum nyata, terus kayak kabur seperti itu. Nah, itu tahapan dari pertama menggenggam di kelas little, toddler, kemudian mulai untuk memegang seperti ini, tapi tulisannya belum nyata, lama-lama nanti tulisannya akan nyata. Nah, itu tahapan di dalam menulis. Kemudian mereka mulai menggambar acak, menggambar yang tidak beraturan, tapi menurut mereka itu punya cerita sendiri. Nah, itu adalah salah satu tahapan untuk belajar menulis. Terus belajar menciplak juga boleh. Terus ada juga yang mulai mencoret-coret dinding. Nah, itu sebenarnya udah kemampuan untuk menulis. Tinggal kitanya mengarahkan. Nak, jangan di dinding, di kertas ya, menggambar ya. Gambarnya di kertas, siapkan kertas gitu. Karena itu salah satu pembiasaan juga untuk untuk tidak mencoret-coret di dinding. Cuma kalau misalnya adik perlu kertas, Bunda siapin. Nah, jadi medianya udah kita siapkan. Terus kemudian dia sudah menulis, udah mulai menulis acak, udah mulai menulis gambar. Nah, sekarang Bunda juga tentu ya di sekolah juga sudah menitipkan jurnal harian, namanya jurnal harian. Itu apa sih gunanya? Nah, jurnal harian itu gunanya pertama, Bun, untuk agar Ananda tuh menuangkan ide atau menuangkan imajinasi yang ada di pikiran ke dalam bentuk hal yang nyata. Jadi mereka tuh gambar, mereka tuh apa aja yang ada di dalam pikirannya tuh dicoba untuk dituangkan. Kemudian pelan-pelan belajar untuk menceritakan ini apa. Nah, kemudian setelah itu belajar untuk menuliskan apa yang digambarnya. Nah, itu salah satu tujuan jurnal itu. Terus yang keduanya itu tujuan jurnal untuk memperbaiki mood anak. Jika misalnya kalau Ananda menggambar dan banyak sekali warna-warna hitam, nah itu berarti Ananda dalam kondisi mood yang kurang baik. Jadi kita bisa bertanya, kenapa adik ada apa? Kenapa adik lagi kesel sama siapa? Nah itu salah satu kita untuk mengetahui mood anak. Nah terus jadi jurnal yang kami titipkan itu salah satu kegunaannya adalah untuk
Ananda belajar untuk menuangkan imajinasi yang ada di dalam pikirannya, kemudian setelah menuangkan, diharapkan sudah bisa menceritakan apa yang digambarnya. Nah, terus yang ketiga, mereka belajar untuk menuliskan. Nah, ini tentu saja ada tahapannya. Dari toddler, mereka cuma gambar, nanti Bunda yang menuliskan. Sambil bertanya, adik gambar apa? Nah, terus nanti sampai ke kelas little, ke junior A juga mungkin masih bisa dituliskan oleh Bunda. Nanti, tapi kalau di junior B nanti insya Allah udah bisa untuk menuliskan sendiri. Tahapannya seperti itu. Terus ketika jurnal itu adalah bukan satu hal yang seharusnya itu menyenangkan karena itu menuangkan ide tanpa biarkan Ananda menuangkan ide sendiri tanpa campur tangan dari kita orang dewasa. Seperti misalnya gini, adik, ini ada kertas jurnal nih. Ayo adik silakan menggambar. Biarkan Bun menggambar. Terus yang kedua, jangan mengkritik. Mengkritik begini seperti, ini gambar apa dek? Ini gambar mobil. Kok nggak mirip ya sama gambar mobil? Mobil itu harus begini. Biarkan Bun, seperti apa imajinasinya? Karena kita kan tidak belajar menggambar, kita kan belajarnya menuangkan ide yang ada di dalam pikiran Ananda. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya, misalnya mobilnya dalam pikirannya seperti itu ya biarkan saja. Karena kita tidak belajar menggambar benda sedetail mungkin untuk jurnal. Nih ada beberapa contoh jurnal yang bisa Bu Era share di sini. Ini kita mulai dari kelas toddler. Ini toddler. Jadi tugas Bunda, silahkan Ananda menggambar apa saja. Nanti kalau udah selesai Bunda tanya, Dek, ini gambar apa ya, Dek? Oh, ternyata ini gambar ikan paus. Dan ini ada kecil. Oh, anak ikan paus. Keren kan, Bun, imajinasinya? Ada ikan paus dan ada anaknya kecil. Nah, itu sebenarnya toddler belum tahu ikan itu tulisannya seperti ini, belum tahu. Kan dia taunya itu gambar ikan paus dan itu. Biarkan saja, Bun, nanti akan sesuai dengan tahapan dalam menulis. Nah, ini untuk kelas kita sudah berbentuk. Ini apa? Gambar apa, Dek? Ini gambar mobil. Ini gambar rumah. Sudah mulai kelihatan bendanya. Nah, terus untuk di junior A, adik, adik gambar apa? Oh, ternyata ini gambar kereta. Ini kayaknya kereta yang nanti Bunda bisa menggali. Keretanya ini kok banyak ini, Dek? Ini apanya, Dek? Oh, mungkin ceritanya jadi gini. Oh, di kereta sedang penuh. Kereta penumpangnya sedang penuh. Oh, gitu ya, Dek. Atau mungkin saja ternyata ini bukan orang, ternyata ini adalah rodanya. Ya, nanti di sini Bunda bisa lebih menggali. Oh, ini gambar apanya nih, Dek? Ini orang. Oh, ini orang yang nunggu di peron misalnya. Atau ini ini jendela keretanya. Itu banyak sekali bisa digali dari gambar ini. Jadi ketika Bunda menuliskan kereta, bisa ditanya detailnya. Oh, ini jendelanya kah? Atau ini orangnya kah? Ini sedang penumpang yang berdiri di peron kah? Atau ini sedang di dalam kereta yang sedang berdesakan? Nah, itu kan imajinasinya bagus banget, Bu. Jadi sesuatu yang dia yang paling ingat naik kereta, mungkin inilah yang terekam di dalam pikirannya dan dituangkan di dalam kertas. Nah, sama. Nah, ini udah lebih detail lagi. Oh, ini apa deh, gambar apa? Pizza. Oh, pizza. Ternyata baru habis beli pizza, misalnya ininya kompor. Oh, ternyata pizzanya dipanasin di kompor, bisa aja seperti itu. Jadi Bunda banyak sekali bisa menggali dari gambar ini. Ini bunganya, ini bunga apa? Oh, ini apa nih, Dek? Gambar apa? Kulkas. Oh, ini juga kulkas. Jadi berarti di kelas di rumah ada 2 kulkas. Atau ini apa? Es krim. Oh, ini apa nih juga? Oh, es krim. Wah, ternyata habis makan pizza
makan es krim. Nah, ini bisa digali panjang nih Bun ceritanya. Kalau gambarnya udah sedetail gini bisa digali sangat panjang ceritanya. Nah, ini masih ditulisin Bunda, ditulis tulisannya. Ini untuk junior A. Jadi menggambar, Bunda menuliskan bendanya, kemudian ditanya, ini apa ceritanya apa, gitu ya. Nah, untuk di junior B sudah bisa menggambar sendiri, detail dan nulis sendiri pesawat. Nah, mungkin di sini Bunda juga bisa bertanya, ini pesawat kemana, Dek? Oh, waktu kita pulang ke kampung kita naik pesawat, atau mungkin ini pesawat apa yang ada di dalam imajinasi, apa ini pesawat yang pernah dinaikin atau bagaimana, ini bisa digali lebih dalam lagi untuk terbiasa untuk mengeluarkan ide, mengeluarkan imajinasi dalam bentuk cerita. Nah, selanjutnya ini ada, wah ini kamar apa, Dek? Oh, truk. Nah, ini kakak JB, ini udah detail. Udah detail gambarnya, ada truknya. Ini kayaknya dari posisi samping, kelihatan rodanya. Nah, itu sudah kita bisa juga menggali, ini truk apa, Dek? Kira-kira dia mengangkut apa? Kira-kira ininya, supirnya ini banget ya, bisa bawa truk sebesar ini ya. Terus dia gimana nih, naiknya dari mana ya? Nah, itu juga bisa ditanyakan, bisa lebih dikembangkan idenya. Nah, ini untuk KKJB nih udah lebih detail. Oh, ini dia tulisnya bebek berenang. Bebek berenangnya di mana, Kak? Oh, di sungai. Oh iya, ini ibu bebek apa anak bebek ya? Oh, ini ibunya sedang mencari anaknya, atau ini anak bebek sedang mencari ibunya. Nah, dari gambar itu pun kita bisa, anak-anak bisa berimajinasi dengan sangat banyak, dengan baik. Terus ketika mereka mengungkapkan kata-katanya, tentunya menambah kosakata, itu yang penting. Kemudian mereka belajar lama-lama bisa belajar menulis huruf sendiri. Ini udah di TKB. Ya. Demikian Bun, Ayah, kalau ketika pembelajaran mengenalkan membaca, satu, tidak memaksakan. Yang kedua, dengan cara yang menyenangkan. Mungkin dengan menggunakan gambar-gambar dulu, gambar menggunakan kartu huruf, misalnya huruf A, ada gambar api, ini tulisannya api. Nah, seperti itu. Itu lebih menyenangkan daripada kita memaksakan anak untuk menghafalkan huruf. Seperti itu. Nah, kemudian hal lagi, setiap anak itu berbeda saat apa ya, ketertarikan untuk membacanya itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Tuh teman kakak udah bisa baca, kakak belum bisa baca. Stop untuk seperti itu Bun, karena setiap anak punya saatnya membaca, radarnya membaca. Ketika radar membacanya itu kebuka, itu akan gampang untuk menyerap lebih gampang untuk menerima cara membaca dibandingkan kita memaksa, ayo deh duduk, ayo baca, ini hurufnya apa, kok ada nggak tahu, kok ada nggak lupa terus ya, kok ini hurufnya kok lupa terus. Nah, itu kan menimbulkan mengurangi percaya diri anak. Jadi kita tetap mencontohkan dengan sering membaca di depan Ananda, karena ayah bunda itu adalah role model, contoh bagi Ananda. Kalau jika mereka melihat ayah bunda senang membaca, otomatis akan tergerak untuk senang membaca juga. Ya, demikian ya Bun. Semoga jurnal yang kami kirimkan ke rumah dapat kita maksimalkan dalam belajar membaca, dalam mengenal huruf, belajar akhirnya Ananda bisa tahu huruf, bisa merangkai huruf, akhirnya lancar membaca. Ya, kami tentunya minta kesediaan ayah bunda dalam pendampingan Ananda belajar di rumah. Semoga
Ananda bisa sekolah lagi tatap muka dengan Bu Guru. Itu yang semua yang anak-anak dan Bu Guru inginkan pada saat ini, tapi belum bisa kita laksanakan. Kita masih menunggu waktu kapan kita bisa untuk tatap muka lagi. Salam sayang kami kepada Ananda dari Ibu Guru. Kami sangat mengapresiasi Ayah dan Bunda yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Semoga hasil yang kita harapkan, yang Bunda harapkan, Bu Guru harapkan bisa tercapai dengan cara yang menyenangkan Ananda dan tidak memaksakan Ananda dan tidak memberatkan Ananda. Tentu saja semua saran Bunda, Ayah akan sangat berguna bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.